Shalom dan selamat pagi kepada jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kesempatan pada hari ini kita masih dapat sama-sama untuk memuji Tuhan kita Yesus Kristus lewat daripada ibadah ulang kita pada pagi ini. Mari kita mengambil satu kita. Mari kita berdoa. Bagi doa berdoa diteruskan dengan doa penghormatan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih karena memberikan waktu dan kesempatan untuk bersama-sama datang kepada Engkau, memuji, menyembah, menyanyikan nama Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena kami diberikan nafas yang baru sehingga pada saat itu Tuhan kami masih dapat merubah masa yang baru Tuhan di dalam daripada anugerah yang lalu kami telah banyak melakukan pekerjaan dan Tuhan sehingga Tuhan kami telah melupakan apa yang dilakukan tidak, sehingga Tuhan kami telah melanggar perintah-Mu, sehingga Tuhan kami telah melanggar perintah-Mu dan mengikuti Taurat Suci Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami membantu Tuhan yang sangat besar dan dapat berkembang mengaku dapat Engkau sebagai manusia berdosa, memohon pengampunan supaya mengampuni setiap dosa yang kami lakukan. Tuhan Yesus Kristus, seluruh hidup kami ini kami serahkan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Mari kita memuji Tuhan di dalam Lowe yang berkata, rakaat 1 sehingga rakaat yang ketiga. Lowe yang berkata, rakaat 1 sehingga rakaat yang ketiga. Minggu kedua membuang Tuhan. Terus
Mazmur 1 rangkap pertama sehingga rangkap yang ketiga. Sekali lagi, seperti kita pada pagi ini diambil di dalam Mazmur 1 rangkap 1 sehingga rangkap yang ketiga. Yang satu besar jalan perkebunan dan jalan orang kasih. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang dibuatnya berhasil. Demikianlah firman Tuhan kali ini. Asal kami sentiasa melakukan iman kita yang sejati. Oleh itu, marilah kita mengisytiharkan iman kita dengan bersama-sama melepaskan posikan dalam terjemahan Sarumus. Kasih fokus menerima ditama yang masa di sebagian ini menurut ditama lebih tanah. Kasih fokus Yesus Kristus di anak kebenaran itu sono itu menurut itu netizen di sundur atau sosik waktu musuh di media di sini boleh sudah ini fokus sampai disanggap Isa yang kalau di Yesus atas pemerintah minatai ko didobong
Salam dan selamat pagi semua. Puji Tuhan untuk hari ini karena kita ada kesempatan untuk beribadah bersama meskipun secara online teristimewa. Untuk pagi ini kita ada kesempatan untuk mendengar firman Tuhan. Sebelum kita mendengar pembacaan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan kami sangat bersyukur dan berterima kasih kepada Engkau karena Engkau sudah memanggil kami untuk belajar akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, biar kiranya Roh Kudus-Mu sendiri yang akan mengurapi setiap kami supaya kami dapat mengerti apa kami firman Tuhan yang kami akan pelajari sebentar nanti. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk hari ini kita akan mendengar pembacaan firman Tuhan yang tertulis di dalam Yudas 1. Dan memang ini hanya ada satu pasal ataupun bab, yaitu di dalam Yudas 1 ayat 17 sampai ayat yang ke-23. Dan saya akan membaca di dalam terjemahan bahasa Malaysia ataupun terjemahan Alkitab Berita Baik di bawah tajuk Amaran dan Nasihat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, ingatlah apa yang dikatakan dahulu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Mereka berkata kepada kamu, apabila akhir zaman tiba, orang akan tampil dan memperolok-olokkan kamu, mereka yang mengikuti keinginan berdosa. Merekalah orang yang memecah belah jemaah. Mereka tidak dipimpin oleh Roh Allah, tetapi dikuasai oleh keinginan sendiri. Tetapi kamu saudara-saudaraku, teruslah bina hidup yang berdasarkan kepercayaan kepada Kristus. Iman kamu sangat suci. Berdoalah dengan pimpinan Roh Allah. Hendaklah kamu hidup di bawah naungan kasih Allah, sementara menantikan rahmat Tuhan kita Yesus Kristus yang menganugerahi kamu hidup sejati dan kekal. Tunjukkanlah balas kasihan kepada orang yang kurang berkeyakinan. Tariklah orang keluar dari dalam api dan selamatkanlah mereka. Hendaklah kamu menunjukkan balas kasihan kepada orang lain, tetapi berhati-hatilah supaya kamu tidak dicemari oleh keinginan mereka yang menyebabkan orang berdosa. Inilah pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena meskipun kita masih di dalam keadaan ibadah secara online, ataupun kita masih berhadapan dengan pandemi COVID-19 ini, tetapi kita tetap diberi peluang untuk belajar kebenaran firman Tuhan. Nah, saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk sepanjang bulan Juli ini ataupun bulan 7 ini, kita akan disajikan oleh pengajaran firman Tuhan yang memfokuskan tentang tema yaitu membangun. Untuk minggu ini kita akan memulakan pembelajaran mengenai tema membangun ini dengan subtema bangunkan dirimu di atas dasar iman. Tentu sekali pimpinan pusat punya sasaran tersendiri sehingga memilih subtema ini sebagai satu fokus perhatian kita ataupun pembelajaran kita di dalam kita coba memahami tema membangun ini. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bila kita lihat tentang tema membangun dan kita coba perhatikan subtema yang sudah disediakan oleh pusat PCS ini, tentu sekali kata membangun ini bukanlah merujuk kepada bangunan ataupun apatah lagi berkaitan dengan membangun diri sendiri, tetapi benar-benar berkaitan dengan kita sebagai orang percaya, di mana
Ini merujuk kepada suatu dorongan kepada saya dan saudara-saudari semua, supaya dapat bangunkan diri kita atas dasar iman. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi tentang pengajaran firman Tuhan pada pagi ini, alangkah baiknya kalau saya ingin kongsikan sedikit tentang latar belakang tentang surat Yudas ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, secara umumnya surat Yudas ini tidak ditulis secara khusus kepada seseorang, keluarga atau jemaat tertentu, tetapi tentunya ditujukan kepada seluruh orang Kristen pada masa itu, yakni mereka yang baru percaya kepada Yesus Kristus, baik mereka yang dari agama Yahudi maupun mereka yang dari pagan ataupun masih sebagai penyembah berhala. Surat Yudas ini khususnya di dalam pembacaan firman Tuhan pada hari ini merupakan suatu peringatan dan nasihat kepada orang Kristen pada waktu itu, supaya tetap hidup benar dan berwaspada terhadap para pengajar sesat yang ada pada waktu itu. Dan hal ini kita dapat ketahui jika kita kembali di dalam teks sebelum pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Walaupun begitu, ini bukan berarti bahwa apa yang dikatakan di dalam kitab Yudas ini ataupun teks firman Tuhan ini tidak relevan lagi kepada kita. Melainkan menurut saya secara pribadi ini sangat relevan dan yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Saya mengatakan seperti ini karena kita sekarang pun masih berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat. Dan tentu sekali firman Tuhan ini masih sangat relevan dan pasti kalau kita ikuti bersama-sama kita akan dikuatkan. Kita dapat berhadapan dengan pengajar-pengajar sesat ini dengan sebaik mungkin. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, melalui pembacaan firman Tuhan yang sudah dibaca pada pagi ini, kita diberikan satu kesempatan ataupun kita diberitahu tentang satu rahasia ataupun rahasia tentang bagaimana kita membangun di atas dasar iman yang benar ini. Dan untuk kesempatan ini saya mau kongsikan ada 3 rahasia untuk kita membangun dasar iman kita sebagai orang percaya. Yang pertama yang kita boleh lihat lewat daripada pembacaan firman Tuhan pada pagi ini, yaitu bangunkan diri kita dengan cara mengingat kembali ajaran-ajaran asas iman kita yang sudah disampaikan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus Kristus. Kita boleh lihat di dalam ayat 17 sehingga ayat yang ke-19. Di dalam ayat 17 hingga ayat yang ke-19 ini, firman Tuhan ini menyatakan dan memperingatkan kepada saudara-saudara yang dicatatkan di dalam terjemahan bahasa Malaysia, yaitu merujuk kepada orang Kristen pada waktu itu, supaya tetap mengingati apapun ajaran-ajaran yang pernah dinyatakan oleh para rasul pada waktu itu, yakni yang berkaitan dengan ajaran-ajaran yang berkaitan dengan iman kepada Kristus. Bahkan juga kita dapat melihat tentang bagaimana hal-hal pengajaran-pengajaran sesat seperti yang sudah saya katakan sebelum ini. Meskipun mungkin para pengajar sesat seperti yang sudah disampaikan di dalam ayat 3 hingga ayat yang ke-16, kalau kita kembali ke belakang daripada teks pembacaan firman Tuhan ini, menyampaikan pengajaran mereka dengan berbagai-bagai cara ataupun teknik yang menarik, namun pengajaran yang bertentangan dengan firman Tuhan haruslah ditolak secara tuntas ataupun secara mutlak di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Karena hakikatnya, sekali lagi, mereka sedang memberikan pengajaran yang terpesong dari kebenaran firman Tuhan. Mereka memberikan pengajaran yang hanya memecah belahkan jemaat. Mereka memberikan pengajaran
bukan karena dipimpin oleh Roh Allah. Itu ayat firman Tuhan mengatakan, sebaliknya mereka melakukannya hanya karena dikuasai oleh keinginan sendiri. Dan berarti kata yang lain, mereka hanya mau mencari pengaruh, mau menarik perhatian supaya lebih ramai menjadi anggota di dalam kelompok ataupun di dalam gereja mereka. Jadi saudara-saudara yang kekasih Tuhan Yesus, melalui penjelasan di dalam ayat 17 hingga ayat yang ke-19 ini, kita turut didorong ataupun kita diperingatkan kembali supaya kita dapat membangun iman kita atas dasar kebenaran firman Tuhan ini, baik yang kita terima daripada para hamba Tuhan atau yang berkhotbah kepada kita, ataupun melalui pembacaan firman Tuhan yang kita lakukan secara pribadi maupun kelompok ataupun keluarga. Apapun teknik yang digunakan oleh pengajar sesat untuk mengalihkan iman kita daripada Yesus Kristus, kita perlu menolaknya. Kita harus mengatakan tidak kepada pengajaran-pengajaran yang menyesatkan. Karena hakikatnya, sekali lagi, tetap kenyataannya itu adalah apa yang mereka bawa ini, meskipun nampak bagus, menarik perhatian, hakikatnya tidak akan pernah berubah, yaitu apa yang mereka sampaikan itu adalah bertentangan dengan ajaran orang Kristen yang diperoleh daripada kebenaran firman Tuhan. Namun saudara, di samping kita coba berhadapan dengan mereka ini, kita harus lakukannya dengan kasih dan bukan dengan kata-kata yang kesat, menghujat mereka, atau yang bersifat menyerang mereka. Melainkan marilah kita bangunkan diri kita atas dasar iman, melalui dasar ingatan kita akan kebenaran firman Tuhan. Kalau kita berhadapan dengan mereka, meskipun bukan di dalam hal perdebatan, tetapi kalau mereka tanya, kita harus menggunakan firman Tuhan sebagai dasar kita untuk berhadapan dengan mereka. Bagi saya secara pribadi, memadailah kalau kita mengungsikan kebenaran firman Tuhan itu dan bukan untuk mau menyerang mereka. Dan itulah satu tanggung jawab kita untuk tetap bertahan. Kita dapat mempertahankan iman kita meskipun mereka coba berusaha menyampaikan ajaran-ajaran dengan apa cara sekalipun, semata-mata untuk menarik perhatian kita. Perkara yang kedua yang kita pelajari di dalam bahagian ini, ialah bangunkan diri kita sendiri di atas dasar iman yang paling suci menurut di dalam ayat yang ke-20. Orang Kristen pada waktu itu juga turut diperingatkan supaya mereka harus membangun diri di atas dasar iman yang paling suci. Dan hal ini juga sangat relevan untuk kita pikirkan, untuk kita responi bersama, untuk kita lakukan, di mana kita membangun dasar iman yang paling suci. Membangun dasar iman yang paling suci berarti kita tidak hanya berasa cukup puas hati dengan apa yang sudah kita akui ataupun yang kita percaya ataupun apa yang kita terima. Sebaliknya kita harus terus berpegang teguh kepada apa yang kita imani itu. Harus berpegang teguh, berpaut kepada kebenaran firman Tuhan. Artinya hidup kita ini terus diikat oleh kebenaran firman Tuhan. Dan firman Tuhan menyatakan bahwa kita akan dapat berpegang kepada iman kita ataupun kepada apa yang kita akui di dalam iman kita apabila kita mempunyai hati yang lurus dan tulus. Saudara, apabila kita mempunyai hati yang lurus, kita tidak akan mudah menyimpang daripada apa yang kita percayai. Dalam arti kata yang lain, kita tidak akan mendua hati terhadap apa yang kita imani. Apapun bentuk tawaran yang diberikan kepada kita, ataupun apapun bentuk pengajaran yang dilakukan, teknik-teknik pengajaran yang diberikan, kita tidak akan mendua hati terhadap Yesus Kristus.
Sementara saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, bila hati kita tulus, ini berarti kita menerima Yesus Kristus itu bukanlah disebabkan oleh tawaran-tawaran, tetapi justru oleh karena kita sudah ditangkap oleh Yesus Kristus. Jiwa kita sudah diikat oleh kebenaran firman Tuhan, bukanlah oleh karena janji-janji yang ditaburkan. Kalau engkau masuk Kristen, kau dapat begini, bukan seperti itu. Ataupun kalau kau masuk di sini, kau akan menjadi pastor di sini, tidak. Tetapi hati kita yang tulus berarti kita benar-benar diikat oleh kebenaran firman Tuhan itu. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, memang ada banyak cobaan yang kita lalui saat kita berada di atas bumi ini. Kita memperjuangkan iman kita. Tapi saudara harus ingat, kita jangan mengalah terhadap cabaran itu. Karena segala cabaran yang kita lalui ini biasa-biasa, tidak melampaui apa yang mampu Tuhan lakukan untuk kita semua. Firman Tuhan yang sudah dibaca pada hari ini, khususnya kita lihat di dalam ayat 20b. Ini memberikan dorongan kepada kita supaya di saat kita berhadapan dengan cabaran ini, kita tidak mengalah. Sebaliknya kita berdoa untuk meminta pimpinan daripada Roh Allah. Dan kita tahu bahwa kalau kita berdoa berarti kita sedang bercakap-cakap kepada Tuhan. Dan tentu sekali kita juga paham dan kita diperingatkan bahwa doa ini merupakan salah satu senjata yang ampuh bagi kita untuk berhadapan dengan cabaran-cabaran yang ada di dalam hidup kita. Tetapi selain daripada itu juga perlu kita ketahui bahwa bila kita berdoa, ini merupakan salah satu tindakan kita yang suci di hadapan Tuhan. Karena kalau kita berdoa, kita berarti meletakkan Tuhan itu adalah di tempat yang tertinggi. Sementara kita ini sebagai orang-orang percaya, kita hanya melakukan, kita punya tanggung jawab, kita punya tindakan penyembahan kepada Tuhan. Sekali lagi, berdoa ini adalah tindakan yang suci ya Tuhan. Maka kita dalam waktu yang sama kita sedang membangun iman kita di atas dasar kebenaran firman Tuhan. Perkara yang ketiga saudara, yang kita dapat pelajari daripada pembacaan firman Tuhan pada hari ini, yaitu bangunkan diri kita di atas dasar iman dengan cara menerapkan kasih Allah. Kita boleh baca di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-23. Kita bukan hanya berperanan untuk terus-menerus memperkuatkan iman kita secara pribadi saja, tetapi juga kita mempunyai satu tanggung jawab yang sangat penting. Ini kita perlu mengungsikan kasih Allah yang sudah kita terima ini kepada orang lain. Tidak kiralah mereka yang masih ada di luar sana yang belum percaya kepada Yesus Kristus, ataupun bagi mereka yang mempunyai masalah di dalam imannya kepada Tuhan, yang mudah sekali meninggalkan Tuhan. Sementara itu saudara, kita menanti rahmat Tuhan ataupun apapun pekerjaan Tuhan kepada kita, kepada saudara-saudara kita yang kita coba layani ataupun yang kita coba tolong, khususnya untuk di dalam hal pemahaman akan Tuhan. Kita terus kerjakannya dengan sungguh-sungguh. Kita jangan membiarkan mereka. Kita harus cepat-cepat datang kepada mereka untuk menginjili bagi mereka yang masih belum mengenal Tuhan Yesus, untuk menguatkan bagi mereka yang lemah imannya. Jangan kita biarkan mereka, jangan pernah terfikir ataupun keluar di dalam kata-kata kita yang menyatakan bahwa sudah cukup kalau saya saja yang menjadi percaya. Sebaliknya, sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita perlu mengungsikan itu. Kita harus menyelamatkan mereka. Kita perlu menolong mereka. Kita perlu berbelas kasihan. Karena sekali lagi Allah terlebih dahulu mengasihi kita tanpa bayaran.
Misalnya saudara, kalau salah seorang daripada anggota jemaat kita yang sudah mulai tertarik dengan ajaran-ajaran yang lain, kita haruslah bertindak dengan cepat. Kita perlu cepat-cepat datang pribadi tersebut untuk berbual-bual mengenai iman kita kepada Tuhan Yesus. Dan perlu diketahui saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, di dalam pertemuan itu bukan untuk mencari kesalahan pribadi tersebut, tetapi sangat penting untuk bercerita bersama, berbual bersama mengenai iman masing-masing, sambil mendorong antara satu dengan yang lain. Saudara yang kekasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam pertemuan ini gosip ataupun terus menghukum kepada pribadi tersebut harus dihindari sama sekali. Dan perlu kita sadari bahwa di saat kita bertemu dengan dia, kita mau melayani, kita berbual, saling mendorong antara satu dengan yang lain. Kita bukan hanya berbalas kasihan kepada pribadi tersebut, tetapi di dalam waktu yang sama sebenarnya kita sudah menyelamatkan jiwa tersebut pada terus dihanyut oleh keadaan-keadaan duniawi. Saudara yang kekasih, semasa kita menyelesaikan perkara ini secara tuntas di dalam hidup kita, kita juga diperingatkan ataupun didorong ataupun disarankan supaya sentiasa memperhatikan tindakan kita. Kita jangan pernah terpikir bahwa kita yang sudah percaya ini ataupun kita ini, saya ini adalah gembala, saya ini adalah pengurus gereja, saya ini adalah ICK gereja, dan banyak macam lagi pelayanan. Jangan kita pernah terpikir bahwa kita tidak akan jatuh. Kita perlu berwaspada. Firman Tuhan menyatakan kita harus berhati-hati. Kita perlu memperhatikan diri kita. Kita perlu sentiasa ada kesempatan untuk mengoreksi diri kita terhadap apa yang sudah kita lakukan. Karena jika kita tidak ada ruang untuk mengoreksi diri kita, memperhatikan diri kita secara pribadi, ada kemungkinan kita sendiri akan tergoda untuk melakukan dosa, ataupun kita akan meninggalkan Tuhan. Nah, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sebagai satu kesimpulan daripada perkongsian firman Tuhan pada hari ini, marilah kita membangun diri kita atas dasar iman yang paling suci. Hal-hal seperti ini tidak akan mudah kita realisasikan ataupun kita lakukan jika kita hanya bersandarkan kepada kuat ataupun mampunya kita secara pribadi. Kita hanya mampu membangun dan mampu bertahan daripada pengajaran-pengajaran yang sesat apabila kita terus berpegang kepada ajaran yang benar, yakni sama seperti di saat kita baru menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat kita. Sementara kita menanti apapun yang Tuhan lakukan di dalam hidup kita, biarlah kita lakukan itu dengan jujur, kita lakukan itu dengan tulus, kita lakukan itu dengan lurus, tanpa coba menjatuhkan orang lain. Di samping itu saudara yang kekasih, kesempatan yang ada, kita lakukanlah satu tanggung jawab kita sesuai dengan panggilan Tuhan kepada kita masing-masing. Karena setiap kita ini tidak kira pemimpin gereja, anggota jemaat biasa, semuanya ada panggilan yang tersendiri untuk dilakukan. Karena pasti Tuhan sudah meletakkan semua panggilan itu di dalam diri kita masing-masing. Jadi marilah kita melakukannya dengan penuh kasih. Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita semua. Amin. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan dan seterusnya doa syafaat pada hari ini. Bapa kami di surga yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan karena kami ada kesempatan untuk mendengar firman-Mu, di mana firman-Mu memperingatkan kepada kami bagaimana seharusnya kami membangun diri kami ini di atas dasar iman yang benar.
Ampuni kami Tuhan jika selama ini kami hanya mengikuti keinginan kami semata-mata. Kami memandang rendah akan perintah Tuhan di dalam hidup kami. Bapa di surga, untuk kesempatan ini kami mau bersatu di dalam doa untuk keadaan pandemi COVID-19 yang masih menular, yang telah mengganggu seluruh dunia. Tuhan, untuk Malaysia secara khususnya, kami mau berdoa Tuhan Yesus supaya biar kiranya Engkau campur tangan di dalam pergumulan yang kami sedang alami. Untuk pimpinan negara kami yang sedang bertungkus lumus untuk merencanakan program-program yang boleh meringankan beban rakyat, yang boleh mengurangi penularan COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka, lindungi mereka Tuhan, beri mereka kekuatan, sehingga segala apapun yang mereka rencanakan, semuanya berjalan dengan baik. Demikian Tuhan untuk mereka yang bertugas di barisan hadapan. Tuhan, Engkau juga melindungi, menjaga mereka Tuhan, supaya mereka sentiasa di dalam keadaan yang sehat, semangat mereka tetap kuat, bahkan mereka sendiri dilindungi daripada jangkitan COVID-19 ini. Kami mau mengingat mereka yang sudah dijangkiti COVID-19 ini, biar Engkau memberkati segala usaha yang dilakukan oleh para dokter yang diberikan tanggung jawab untuk merawat mereka, supaya lewat daripada semua usaha yang mereka lakukan, itu menjadi seluruh berkat kesembuhan bagi mereka dengan baik. Tuhan Yesus, pada saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk iman percaya kami, khususnya di PCS Layung Moleo ini. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, biar kiranya kami semua dapat bertumbuh secara rohani dengan baik. Lewat daripada pengenalan kami akan Yesus Kristus, iman kami semakin kuat, iman kami diperteguhkan, dan kami mampu bersaksi pada mereka yang ada di luar sana. Yang lemah, Engkau kuatkan Tuhan. Bapa di surga, untuk kesempatan ini, kami juga mau berdoa untuk kesehatan, untuk seluruh jemaat Tuhan di PCS Layung Moleo. Kami memberkati Tuhan segala obat-obatan, makanan, minuman yang disediakan. Dan lewat daripada semua itu akan menjadi saluran berkat kesembuhan kepada mereka yang sakit pada ketika ini. Bapa, pada saat ini juga Tuhan kami mau bersatu di dalam doa untuk pemimpin gereja kami, dari bishop, timbalan bishop, setiausaha, penulis setiausaha, bendahari dan semua expo, para gembala paroki, gembala kelompok, gembala jemaat, ataupun semua staf sepenuh masa PCS. Kami mau serahkan di dalam tangan-Mu Tuhan, supaya biar kiranya semuanya, meskipun kami sedang berhadapan dengan cembaran di dalam pelayanan masing-masing, tetapi kami tetap kuat, kami tetap dapat meneruskan peranan kami sebagai pemimpin-pemimpin gereja yang telah Engkau amanakan untuk mengerjakan ladang Tuhan ini. Dan biarlah Tuhan, apapun cabaran yang ada itu bukan melemahkan kami punya tanggung jawab, tetapi biarlah lewat daripada semua inilah yang akan membawa kami, di mana kami harus bersandar kepada pimpinan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa Tuhan untuk keamanan dan keharmonian di dalam keluarga kami, secara keseluruhannya. Engkau Tuhan campur tangan memberkati setiap ahli dalam keluarga, supaya tetap dapat mengambil peranan penting untuk melakukan tanggung jawab masing-masing di dalam satu unit keluarga. Jika ada kesalahpahaman yang terjadi di dalam keluarga, biarlah semuanya itu dapat diselesaikan dengan penuh kasih, sama seperti Engkau yang sudah mengasihi kami. Terima kasih Bapa. Bapa di surga, ada banyak perkara yang belum kami sebut, yang belum kami nyatakan, tetapi kami percaya Tuhan Engkau lebih tahu apa yang kami pikirkan. Sebab Tuhan, semua seruan doa ini kami kembalikan, kami letakkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Apa saja yang kita adalah dari Allah, oleh itu mari kita bersama-sama membalas kasih Allah dengan memberikan Tuhan.
Tuhan kami Yesus Kristus kepada kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan karena memberi kami segala kebutuhan dari semasa ini. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami telah berikan kesempatan seberapa dibandingkan dari Engkau, dibandingkan dengan kasih Engkau. Oleh Tuhan, ajarlah kami supaya Tuhan menolong mereka dengan hidup kami juga masyarakat kepada Engkau. Di dalam Bapa kami mohon, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerjaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Engkau kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi lagu berkat, mari kita bersama-sama menyanyikan lagu yang bertajuk Masuk Matahari. Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memperingatkan kepada kita di mana kita harus mengasihi Tuhan dengan seluruh keberadaan dan kekuatan kita. Tuhan juga memperingatkan kepada kita semua, kita harus mengasihi antara sesama kita seperti kita mengasihi diri sendiri. Saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera daripada Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kita semua dan memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. 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 Tuhan berkati semua.